أنا صفية آدم من الصومال، موظفة في معهد بريطاني لانجويج سنتر في ماليزيا. بمناسبة ذكرى الرئيس الراحل لدولة إندونيسيا، الاسم أحمد سوكارنو خالد، يتذكره الأجيال لإنجازاته كرئيس المحرر لدولة إندونيسيا من هولندا واليابان، وله إنجازات كبيرة مثل شمل القبائل والأعراق الإندونيسية المعروفة بكثرة الجزر، وله إنجازات أخرى وهو جمع القيادات الآسيوية والإفريقية، منها مؤتمر باندونج مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والاهتمام بالقضايا الإسلامية في أنحاء العالم. وأتمنى لإندونيسيا الأمن والأمان والازدهار والتقدم. Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, kian jauh melangkah semakin gelisah. Sendiri termenung di larut malam nan hening, hatiku semakin gundah, oh mata bayu dingin lalu, kan bintang mengedip sayu, rembulan menyuram, tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar bersama sang fajar. Sendiri termenung di larut malam nan hening, hatiku semakin gundah, oh mata membasah. Bayu dingin lalu, kan bintang mengedip sayu, rembulan menyuram, tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar bersama sang fajar.
Sobat Muda semua BKN PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di konten terbaru kami, Bung Karno Seriesnya. Selama bulan Juni ini kita akan menemani teman-teman semua di rumah dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita akan membahas bagaimana sih Bung Karno dan pidato-pidatonya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan di mana Bung Karno menyampaikan konsepsi Pancasila pada sidang BPUPK. Hari lahir Pancasila kita peringati sebagai tanda bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah menghormati sejarah para pahlawan. Kali ini kita akan berbincang santai bersama narasumber kita yang keren-keren pula. Tak kalah asiknya dengan narasumber sebelumnya. Dan telah hadir bersama kita pada sore hari ini ada Kakak Boni. Kakak Boni, bagaimana kabarnya Kakak? Kakak Evelyn. Puji Tuhan, baik. Bagaimana kesehariannya? Sehari-hari mengerjakan riset sejarah, menulis sejarah, dan juga melakukan penelitian-penelitian di bidang kesejarahan, Kakak Evelyn. Apa kabar Kakak Evelyn? Puji Tuhan, baik. Jadi Kakak Boni, hari ini tuh kita mau sampaikan ke sobat-sobat muda di seluruh Indonesia, terutama nih buat teman-teman yang milenial, tentang bagaimana pidato Bung Karno. Bung Karno, ya, pidato Bung Karno. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Kaks. Ya, jadi kita orang Papua tuh kalau bilang Kaks itu kakak. Kita singkat Kaks. Gitu Kaks. Jadi begini Kaks, Sani di sini mau tahu bahwa bagaimana di mana sih Bung Karno berpidato. Ya. Jadi Bung Karno kan dikenal sebagai seorang orator. Panggilannya atau julukannya Singa Podium. Jadi kalau Bung Karno sudah berpidato, itu massa atau rakyat yang menyimak pidato Bung Karno itu seperti tersihir. Kira-kira terpikat oleh karismanya Bung Karno. Dan tidak hanya karisma Bung Karno, tapi juga materi-materi pidatonya Bung Karno yang penuh dengan inspirasi, pengetahuan. Bahkan Bung Karno itu juga tidak hanya melulu berpidato dengan tema-tema politik, tapi Bung Karno juga banyak memberikan sharing gitu ya, berbagi pengetahuan, berbagai macam materi kepada rakyat Indonesia, baik di masa penjajahan, masa kolonial, maupun di masa kemerdekaan. Jadi dia tuh mendapatkan julukan Singa Podium itu karena berhasil mempengaruhi rakyat Indonesia di masa jajahan, di masa penjajahan Belanda, untuk bersama-sama memiliki cita-cita Indonesia merdeka. Dan ketika sudah merdeka, Bung Karno selalu mengajak bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia lebih baik dari masa kolonial. Jadi pidato-pidatonya inspiratif ya, seperti itu. Gitu ya Kaks. Jadi teman-teman, Kaks Boni ini menyampaikan bahwa bagaimana kita anak muda itu harus menjadi seperti Soekarno gitu ya. Bagaimana cara membangun bangsa dengan semangat yang menggelora, semangat Nusantara ya. Iya. Kak Boni, di sini saya juga dan teman-teman milenial di rumah dari Sabang sampai Merauke ingin sekali tahu kenapa sih Bung Karno ini bisa berpidato dan sejak kapan dia tuh belajar dan bagaimana sih di mana dia pertama kali berpidato gitu. Jadi Bung Karno itu dulu in the coast ketika sekolah di Surabaya di rumah tokoh Syarikat Islam namanya Haji Umar Said Cokroaminoto, dan di situ dia belajar pidato, dan pidato-pidato dia mulai didengar oleh warga waktu itu belum Indonesia, Hindia Belanda, tapi kemudian dia sudah memperkenalkan dan juga menggunakan kata rakyat Indonesia ketika dia menjadi ketua Partai Nasional Indonesia PNI. Sejak 1927 dia mulai berkeliling ke berbagai tempat untuk berpidato. Itu debut pertama dia sebagai seorang pemimpin massa Indonesia waktu itu yang ingin memperoleh kemerdekaannya. Jadi dia selalu berpidato, dan ada beberapa ciri khas dari Bung Karno ketika berpidato yang mungkin tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Jadi Bung Karno itu di dalam berpidato selalu mereplikasi ataupun mengulangi lagi ya kata-kata yang menurut dia penting. Misalkan
kemerdekaan. Jadi dia bisa ulang 3 kali. Kemerdekaan adalah kemerdekaan. Jadi ada penekanan-penekanan. Jadi ada semacam repetisi beberapa kata penting ya. Kaks, kenapa sampai harus ada penekanan buat merdeka, merdeka gitu? Ya, semangat juang atau bagaimana, Kaks? Karena itu ingin membawa massa waktu itu supaya larut dalam semangat yang digelorakannya. Ya. Jadi dia selalu menekankan kata-kata penting di dalam pidatonya dan merepetisi atau mengulang supaya orang yang mendengarkan waktu itu mengingat dan juga tertanam di dalam benak yang menyimak pidato-pidato Bung Karno. Seperti itu, Kaks Evelyn. Kaks, masih Dix tuh? Dix tuh. Macam orang lain kan? Kaks, baru nih saya juga mau tanya nih Kaks, bagaimana nih seorang Bung Karno ini bisa belajar berpidato dan dia sangat berkarisma sekali. Terus siapa sih yang maksudnya inspirasi Bung Karno gitu, Kaks? Bung Karno itu inspirasinya datang dari Cokroaminoto. Kemudian dia juga sangat menggandrungi Kemal Atatürk, pemimpin Turki modern. Dan Bung Karno juga ketika berpidato, karena dia menguasai berbagai macam bahasa, saya sendiri melakukan penelitian dan juga menyusun kumpulan pidato-pidato Bung Karno, paling tidak ada 4 bahasa yang dia gunakan. Itu belum termasuk bahasa daerah. Bahasa apa aja itu, Kaks? Bung Karno itu menguasai bahasa Inggris, bahasa Indonesia tentu saja. Bahasa Inggris, Perancis, Belanda, dan Jerman. Luar biasa, jadi total 5, belum bahasa daerah ya. Dia punya juga kemampuan menguasai bahasa daerah. Jadi ketika tahun mungkin sekitar tahun 51 gitu ya, dia berpidato di sebuah daerah di Banten, di Pandeglang. Dan ini saksi yang saya wawancarai bilang ketika berpidato dia menawarkan kepada rakyat yang menyimak pidatonya. Dia bilang mau bicara pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Dan semua rakyat waktu itu berteriak bahasa Sunda, maka berpidatolah Bung Karno dengan menggunakan bahasa Sunda yang kemudian bercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi di situ dia menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang orator yang mampu membawa rakyat massa tidak punya jarak dengan dia. Walaupun dia di panggung, tapi rakyat ada bersama dia, seperti itu. Berarti pemimpin itu harus tinggal bersama-sama dan merasakan apa yang rakyat rasakan ya? Betul. Betul, Kak. Saya juga maksudnya terinspirasi juga sebagai anak muda, terinspirasi dengan seorang tokoh bangsa, maksudnya pejuang kemerdekaan bangsa kita. Kaks, ini saya kan ada dengar-dengar nih ya tentang pidatonya Bung Karno. Nah di situ ada salah satu inspirasi yang buat saya tuh, Kaks, di mana beliau mengatakan bahwa kita kalau mau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Terus mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Orang Hindu jangan jadi orang India. Nah ini pesan Kaks buat anak-anak milenial di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan budaya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Saya rasa pesan-pesan daripada Bung Karno ini sangat penting untuk anak muda. Nah dari kakak sendiri ini dalam menanggapi ini bagaimana untuk pesan-pesan kepada anak muda? Bung Karno ketika 1 Juni 1945 berpidato di depan BPUPK mengatakan bahwa dia menggali nilai-nilai Pancasila dari bumi Nusantara. Artinya nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai budaya yang kaya itu ada di kandungan bumi Nusantara ini. Maka dia selalu mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara atau bukan negeri milik satu golongan saja. Bukan negeri milik satu agama saja. Bukan negeri milik orang kaya saja. Ini negeri yang didirikan oleh semua dan untuk semua. Dalam konteks itu dia mengatakan jika kamu menjadi seorang Kristen jangan Yahudi, jangan seperti orang Yahudi. Jika jadi orang Hindu jangan seperti India. Jika jadi orang Islam jangan seperti orang Arab. Jadi beragamalah kamu ya seperti agama yang kamu anut sekarang, tapi tetaplah kamu menjadi orang Indonesia yang saling menghargai satu sama lain dan melihat sekaligus menghormati perbedaan dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Itu pesan yang sangat penting dari Bung Karno. Betul, Kak, itu pesan yang sangat penting buat kita nih anak-anak milenial terutama karena maksudnya dengan adanya perkembangan teknologi ini saya juga jadi ikut terinspirasi nih. Jadi saya kurang suka dengan musik-musik daerah kayak gitu, kayak misalkan kita di Papua sa jojo. Nah, saya lebih suka kayak hip hop kayak gitu-gitu. Jadi musik-musik dari luar ini masuk
dan membuat kita anak muda untuk terinspirasi buat belajar. Tapi sebenarnya pesan dari Bung Karno sendiri bahwa untuk anak muda janganlah lupa bahwa bangsamu gitu. Jadi harus menjadi diri kamu sendiri. Betul. Kamu adalah Indonesia. Betul. Tunjukkan bahwa kamu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makanya kita dibilang keberagaman. Betul. Beragaman. Iya, ya memang Unik kita. Bung Karno dalam beberapa pidatonya juga selalu menekankan bagi pentingnya menghargai keragaman budaya tersebut. Bukan hanya itu, di dalam praktek. Jadi Bung Karno bukan cuma pidato, bukan cuma ngomong aja, bukan omdo gitu, omong doang, tapi dia seorang promotor kebudayaan daerah. Contoh, di masa dia ada tari lenso. Dari Maluku Kaks itu. Ya, tari lenso itu keren. di masa dia diperkenalkan. Ya kan, daripada dansa-dansi ala barat kata dia, mari kita perkenalkan lenso dengan lagunya. Seperti itu kira-kira. Iya, terima kasih Kaks. Jadi sangat menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini, yang dimana kita temanya adalah Bung Karno dan pidatonya. Dan ini saya sebagai anak milenial sangat terinspirasi Kaks dengan apa yang sudah Kakak sampaikan. Jadi sebuah motivasi buat saya ke depan bagaimana untuk mempertahankan budaya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Terima kasih Dik Evelyn. Saya terima kasih sekali Kak sudah mau hadir di studio nih bersama kami di acara BKN. Iya. Semoga ke depan Kak semakin sukses selalu dan amin. Makin jos. makin keren Kak. Makin keren. Makasih Evelyn. Luar biasa sekali cerita yang disampaikan Kak Boni tadi. Ini salah satu puzzle Bung Karno yang mungkin banyak orang tidak tahu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk sharing tentang Bung Karno dan pidatonya bersama kami di BKNP PDI Perjuangan. Nah, teman-teman semua yang masih penasaran atau punya perspektif lain atau mungkin bisa request, boleh juga loh share dan komen di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube kami. Ini biar kontennya makin berkembang dan menginspirasi anak muda. Ada satu pantun penutup dari saya yaitu burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Merdeka! Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Ku sing-singkan lengan
rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu.